Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembahasan soal ASPD Bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas soal TO kedua dari Kabupaten Bantul tahun 2022. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Soal ini berkenaan dengan makna kata. Yang ditanyakan adalah makna kata introvert pada teks bacaan di atas ini artinya apa? Kita lihat kata introvert di sini terdapat di kalimat pertama, kemudian di kalimat kedua, dan juga ada di kalimat ketiga. Nah, kira-kira kata introvert ini artinya apa? Nah, jika teman-teman cermati, pada kalimat pertama dikatakan kalau fakta menemukan bahwa tipe introvert lebih banyak melakukan dialog dalam diri dibandingkan tipe ekstrovert. Ya, di sini poin pentingnya, melakukan dialog dalam diri. Ini poin penting yang pertama. Kemudian di kalimat kedua dikatakan orang introvert lebih suka memikirkan gagasan yang tersimpan di memori dan benak mereka sendiri. Nah, di sini poin pentingnya. Lebih suka memikirkan gagasan yang tersimpan di memori dan benak mereka sendiri. Ya, artinya introvert itu berkaitan dengan pikiran dan perasaan yang ada dalam benak seseorang. Tinggal kita cari saja dari keempat opsi jawaban ini yang berkenaan dengan pikiran itu yang mana? Yaitu yang A. Jadi introvert adalah sifat suka memendam rasa dan pikiran sendiri. Kenapa yang B salah? Yang B ini merupakan pengertian dari ekstrovert, yaitu sifat senang berdiskusi dengan orang lain untuk menemukan sebuah gagasan. Kalau yang C ini merupakan pengertian dari gipil, ya. Sedangkan yang D juga salah. Yang D ini merupakan pengertian dari kata pingin. Ya. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya adalah yang A. Nomor 2, yang ditanyakan adalah tujuan penulisan teks tersebut adalah, ya, untuk menjawab soal ini kita tentukan dulu kalimat utamanya mana dan kalimat penjelasnya mana. Selanjutnya, kita cari poin penting dari setiap informasi yang ada di dalam bacaan tersebut. Nah, jika teman-teman cermati, kalimat utamanya terletak di sini ya, dari kalimat pertama ini. Nah, ini merupakan kalimat utama sebuah bacaan. Sedangkan kalimat kedua sampai dengan terakhir, ini merupakan kalimat penjelasnya. Kita fokus di kalimat pertama. Kalimat pertama ini menekankan tentang pembelajaran tatap muka yang telah dilaksanakan pada awal Oktober 2021. Kemudian di kalimat penjelasnya ditekankan kalau dalam pembelajaran tatap muka tersebut disambut dengan antusias oleh para siswa. Ya kan? Akan tetapi di sini ditekankan, namun pandemi belum berakhir, ya. Otomatis ketika pembelajaran tatap muka dilaksanakan, maka semua elemen yang ada itu harus mendukung agar penularan COVID-19 itu tidak terjadi. Salah satunya adalah sekolah wajib menyediakan sarana protokol kesehatan. Kemudian dari siswanya, siswa wajib mengenakan masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Dari informasi penting yang baru saja kita bahas tadi, kita dapat menentukan kalau tujuan dari penulisan teks tersebut adalah yang A. Mengajak untuk menjaga protokol kesehatan ketika pembelajaran tatap muka berlangsung. Ya, jadi tepat yang A. Kemudian yang B. Yang B ini kenapa salah? Yang B ini dikatakan mengajak para siswa untuk menyambut pembelajaran tatap muka. Salahnya di sini ya. Untuk menyambut pembelajaran tatap muka. Padahal di kalimat pertama, pembelajaran tatap muka itu sudah dilaksanakan. Jadi prinsipnya itu sudah dilaksanakan, bukan menyambut lagi. Jadi kurang tepat. Yang C salah. Kenapa?
Karena di sini dikatakan mengajak orang tua menyiapkan putra-putrinya bersekolah. Salahnya di sini ya, mengajak orang tua. Padahal di teks ini tidak ada informasi yang sifatnya itu mengajak orang tua, ya kan? Tetapi lebih difokuskan kepada siswanya. Jadi kurang tepat yang C. Kemudian yang D juga salah. Yang D dikatakan mengajak untuk menyiapkan perlengkapan kesehatan. Nah, ini salahnya. Mengajak untuk menyiapkan perlengkapan kesehatan. Padahal tidak hanya perlengkapan kesehatan, ya kan? Tetapi ada juga sarana protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Jadi kurang tepat juga. Satu-satunya jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 3, ide pokok paragraf tersebut adalah yang ditanyakan adalah ide pokok atau yang kita kenal dengan istilah gagasan utamanya. Nah, biasanya gagasan utama pasti terletak di kalimat utamanya. Sekarang kita cari dulu kalimat utamanya mana dan kalimat penjelasnya mana. Kita lihat di sini, kalau kalimat utamanya pasti terletak di awal bacaan, ya kan? Nah, mulai dari awal bacaan ini sampai dengan titik ini. Nah, ini merupakan kalimat utamanya. Sementara kalimat kedua sampai dengan terakhir, ini merupakan kalimat penjelasnya. Sekarang kita fokus di kalimat utamanya. Kalimat utamanya mengatakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi. Berarti dia membicarakan tentang kebutuhan tenaga kerja yang harus memiliki etos kerja yang tinggi agar setiap perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Maksudnya seperti itu. Kemudian di kalimat penjelasnya itu sifatnya menjelaskan kalimat utama tadi, ya kan? Di mana kalimat penjelasnya ini lebih menekankan tentang ciri-ciri tenaga kerja yang memiliki etos kerja. Pertama, etos kerja tinggi. Kemudian ada etos kerja pandai. Kemudian ada lagi nggak? Ada lagi di sini etos kerja berketerampilan, ya kan? Kemudian berkepribadian. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari tenaga yang memiliki etos kerja yang baik, ya kan? Jadi sifatnya menjelaskan kalimat utama tadi. Nah, sekarang kita fokus di kalimat utama tadi. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau kalimat utamanya ini berkenaan dengan pemenuhan tenaga kerja yang harus memiliki etos kerja yang baik agar setiap perusahaan dapat saling bersaing dengan perusahaan yang lain. Otomatis kita dapat menentukan jawaban yang paling tepat itu terletak di opsi yang D, ya kan? Kebutuhan tenaga kerja dalam persaingan bebas. Jadi sesuaikan dengan apa yang ada di kalimat utama. Kenapa yang A ini kurang tepat? Yang A dikatakan tenaga kerja Indonesia dalam persaingan bebas. Salahnya di sini. Tenaga kerja Indonesia. Padahal di teks bacaan ini tidak menyebutkan tentang tenaga kerja Indonesia, tetapi dia menyampaikan informasi yang sifatnya global, ya kan? Tidak terfokus pada tenaga kerja Indonesia. Jadi kurang tepat. Kemudian yang B salah. Di sini dikatakan persaingan dunia kerja dalam persaingan bebas. Nah, salahnya di sini. Persaingan dunia kerja. Nah, kalau yang B ini lebih menekankan pada persaingan kerjanya, ya, bukan keterampilan atau skillnya, atau juga kemampuan khusus yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Jadi kurang tepat juga, bukan menekankan pada persaingan dunia kerjanya. Kemudian yang C juga salah. Yang C dikatakan pengertian tenaga kerja dalam persaingan bebas. Nah, salahnya di sini ya, pengertian tenaga kerja. Ya, bukan pengertian ya, tetapi di teks lebih menjelaskan tentang keterampilan yang harus dimiliki oleh semua tenaga kerja. Jadi kurang tepat juga. Satu-satunya jawaban yang paling sesuai adalah yang D. Nomor 4. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang D, ya. Karya sastra merupakan hasil imajinasi dan kreativitas pengarang sebagai ungkapan realita kehidupan. Nah, poin D ini dapat kita cross-check pada kalimat keberapa?
Yaitu pada kalimat kedua ya. Proses penciptaannya biasanya melalui daya imajinasi dan kreativitas tinggi dari sastrawan. Jadi kan sesuai dengan apa yang ada di opsi yang D. Kenapa yang A salah? Yang A dikatakan imajinasi pengarang menjadi kunci terciptanya karya sastra yang digemari masyarakat. Nah, salahnya di sini ya, imajinasi. Ya kan? Padahal tidak hanya imajinasi, tetapi realita kehidupan manusia juga bisa. Ya kan? Nah, kita lihat di kalimat pertamanya. Di sini, realita kehidupan manusia. Jadi, realita kehidupan nyata itu juga bisa kita buat menjadi karya sastra. Jadi, yang A ini kurang tepat. Yang B juga salah. Di sini dikatakan, pengarang yang baik akan memikirkan seseorang dengan sungguh-sungguh sebelum menulis. Nah, salahnya di mana? Salahnya di sini ya, pengarang yang baik akan memikirkan seseorang dengan sungguh-sungguh. Nah, bukan memikirkan ya kalau di opsi yang B ini, tetapi menghayati persoalan kehidupan. Mari kita lihat di kalimat yang ketiga. Nah, di sini kan, menghayati segala persoalan kehidupan manusia dengan penuh kesungguhan. Jadi kurang tepat juga. Yang C juga salah. Di sini dikatakan para sastrawan memiliki keterbatasan dalam menuangkan ide ke dalam karya-karyanya. Nah, di sini ya salahnya memiliki keterbatasan. Padahal di sini sastrawan itu bisa menuangkannya ataupun mengungkapkannya dalam berbagai macam bentuk. Bisa dari puisi, novel, cerita pendek, prosa, drama, dan lain sebagainya. Jadi dia tidak memiliki keterbatasan. Dengan demikian, yang C ini salah ya. Satu-satunya jawaban yang paling tepat dan paling sesuai dengan pernyataan teks adalah yang D. Nomor 5, kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan dan sebab akibat ditandai nomor berapa? Ya, jadi ada 2 poin di sini. Hubungan pertentangan dan hubungan sebab akibat. Ya, untuk soal ini jawabannya adalah yang B ya, nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2, pertentangannya ditandai dengan kata namun ya. Sifatnya itu menentang ataupun menyangga pernyataan sebelumnya. Sekarang kita fokus di kalimat nomor 3. Di kalimat nomor 3 ini ada hubungan sebab akibat ya yang ditandai dengan penggunaan kata karena ini ya. Jadi ada 2 pernyataan yang menunjukkan adanya hubungan akibat dan ada hubungan sebab. Sebabnya kita dapat cross check pada bagian di sini ya. Nah, ketika mereka lahir pada tahun 1990, mereka tumbuh dan dibesarkan oleh komputer dan lain seterusnya ini. Akibatnya itu dapat kita lihat pada kalimat sebelumnya tadi, yaitu berkenaan dengan orang dapat menggunakan internet dengan benar, ya kan? Jadi pertanyaan ini berkenaan dengan kalimat di nomor 2. Ya, jadi harus saling berkaitan. Jadi tepat jawabannya adalah nomor 2 dan 3. Jadi di opsi yang B. Nomor 6, tujuan pembuatan poster tersebut adalah ya. Untuk soal ini jawabannya adalah yang C, mengajak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan meski sudah divaksinasi. Nah, mari kita lihat di posternya. Di sini dikatakan jangan kendor protokol kesehatan walau sudah divaksinasi ya. Jadi sinkron dengan apa yang ada di opsi yang C ya. Di sini ada kata meski ya, meski sudah atau telah sudah atau setelah divaksin. Jadi itu kan sama maknanya dengan di sini, walau sudah divaksinasi. Jadi sesuai. Kenapa yang A ini salah? Yang A dikatakan menginformasikan wajib vaksinasi untuk menjaga kesehatan. Salahnya di sini ya, menginformasikan wajib vaksinasi. Ya, padahal di sini informasinya sudah melakukan vaksinasi, ya kan? Jadi kurang tepat. Kemudian yang B kenapa salah? Di sini dikatakan memberitahukan bahwa protokol kesehatan berkaitan dengan vaksinasi. Nah, di sini ya berkaitan dengan vaksinasi.
Padahal protokol kesehatan itu tidak hanya vaksinasi, ada hal lain juga, misalkan cuci tangan, menjaga jarak, dan lain seterusnya. Kemudian yang D kenapa salah? Di sini dikatakan mengingatkan warga yang belum divaksinasi untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, sama ya seperti yang di A tadi. Di sini ditekankan bagi yang belum vaksinasi, ya kan? Padahal di poster ini asumsinya itu mereka sudah divaksin. Jadi kurang tepat juga. Satu-satunya jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 7. Situasi yang kemungkinan muncul dalam masyarakat berkaitan dengan isi teks tersebut ditandai nomor berapa? Ya, yang ditanyakan adalah situasi yang kemungkinan muncul. Berarti kita tinggal cari saja informasi yang berkaitan dengan prediksi yang sifatnya itu adalah prediksi positif. Ya, tapi kita lihat di sini di pernyataan. Di sini seharusnya ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3, dan ada nomor 4 ya. Di sini saya lupa menuliskan nomornya. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah yang C, nomor 2 dan nomor 3. Tapi kita lihat dulu teksnya. Teksnya ini dikatakan kasus COVID-19 yang turun berdampak pada penurunan level PPKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini mengakibatkan terjadinya pelonggaran di sejumlah sektor, termasuk pembukaan tempat wisata. Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja, Wahyu Hendrat Moko, menyampaikan saat ini tempat wisata yang belum memiliki sertifikat kebersihan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan tetap diperbolehkan beroperasi sebagai pengganti CHSE. Pengelola wisata dapat mendapatkan surat rekomendasi. Nah, dari pernyataan teks tadi, pernyataan apakah yang sesuai dan sifatnya itu adalah positif, yaitu di nomor 2 dan nomor 3. Ya kan, otomatis yang nomor 1 salah, kemudian nomor 4 salah, karena nomor 1 dan 4 ini sifatnya negatif dari pernyataan teks di atas, jadi tidak sesuai. Dengan demikian, jawaban yang sifatnya positif adalah yang nomor 2 dan 3, yaitu di opsi yang C. Nomor 8, ringkasan teks tersebut yang tepat adalah, nah, yang ditanyakan adalah ringkasan teks ya. Berarti kita harus menggabungkan informasi penting apa saja yang ada di paragraf pertama dan di paragraf kedua ya. Jadi ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Kita fokus dulu di paragraf pertama. Di paragraf ini menekankan tentang cara agar mata itu menjadi tetap sehat, ya kan? Berbagai kebiasaan dapat dilakukan agar mata selalu sehat. Kemudian di paragraf ini juga dikatakan kalau kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengenakan pelindung mata, misalkan ketika di luar ruangan, memakai topi, atau mengenakan kacamata hitam dan membiasakan diri membatasi pemakaian gadget secara berlebihan, ya kan? Itu poin yang ada di paragraf pertama. Otomatis paragraf pertama ini berkenaan dengan perilaku atau kebiasaan kita agar mata kita tetap sehat, ya kan? Sekarang kita beralih ke paragraf kedua. Paragraf kedua berkenaan dengan mengkonsumsi makanan yang bermanfaat agar kesehatan mata kita tetap terjaga dengan baik. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung omega 3, lutein, zinc, vitamin C, vitamin E, seperti sayuran, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini berkenaan dengan cara kita mengkonsumsi makanan-makanan tertentu agar mata kita itu tetap sehat. Maka dari informasi penting tadi kita dapat menentukan ringkasan yang tepat itu terletak di opsi yang D, ya kan? Di sini dikatakan berbagai kebiasaan agar mata selalu sehat. Nah, ini informasi di paragraf pertama. Dan pentingnya mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi kesehatan mata. Ini informasi di paragraf kedua. Jadi ada kan kedua-duanya. Kenapa yang A salah? Yang A ini hanya menyebutkan informasi di paragraf kedua saja, ya kan? Berkenaan dengan mengkonsumsi makanan. Jadi kurang tepat. Yang B juga kurang tepat, karena ini berkenaan dengan informasi di paragraf pertama, yaitu tentang penggunaan kacamata hitam. Jadi kurang tepat juga, ya kan?
Yang C juga salah. Yang C ini juga informasi di paragraf pertama, yaitu agar kita menjaga mata dengan cara melindungi mata tadi ketika di luar ruangan. Ini informasi di paragraf pertama. Jadi salah juga. Satu-satunya jawaban yang tepat yaitu yang D. Nomor 9, simpulan isi teks tersebut adalah, yang ditanyakan adalah simpulan. Jadi sesuatu yang harus kita lakukan ataupun sesuatu yang akan terjadi yang dapat kita ambil dari informasi bacaan yang kita baca tadi. Maksudnya seperti itu. Nah, sekarang kita fokus dulu di bacaannya. Di bacaan ini menekankan tentang buah naga yang dikenal sebagai buah yang unik, ya kan? Nah, kemudian dari kalimat berikutnya kita juga dapat menentukan kalau buah naga itu karena memiliki keunikan tadi, maka kita dapat mengidentifikasinya dalam berbagai macam bentuk. Misalkan dari segi kulitnya, ya kan, ada yang berwarna merah. Kemudian buah naga juga memiliki bentuk yang menarik, ya kan, dengan rasa manis yang menyegarkan. Selain itu, teks ini juga menyebutkan tentang manfaat apabila dikonsumsi secara rutin. Salah satunya dapat menurunkan berat badan, kolesterol, mengatasi diabetes, menstabilkan darah tinggi, melancarkan pencernaan, dan lain sebagainya. Jadi, ada dua informasi penting di sini. Pertama, dia menyebutkan tentang karakteristik dari buah naga, dan yang kedua, dia menyebutkan tentang manfaat dari buah naga apabila kita mengkonsumsinya secara rutin. Nah, dari informasi tadi kita dapat menarik kesimpulan sebenarnya kalau buah naga itu dapat membantu tubuh kita menjadi tetap sehat apabila kita mengkonsumsinya secara rutin. Jadi jawabannya ada di opsi yang C. Ya kan? Kenapa yang A salah? Yang A dikatakan daging buah naga biasanya berwarna merah atau putih. Nah, salahnya di sini ya. Warna putih, padahal di sini hanya disebutkan berwarna merah, ya kan? Tidak ada warna putihnya. Jadi kurang tepat juga. Yang B, buah naga memiliki bentuk yang menarik dengan rasa yang manis. Nah, kalau yang B ini bukan merupakan sebuah kesimpulan, tetapi ini adalah informasi dari teks di atas. Jadi pernyataan yang sesuai. Jadi kurang tepat. Yang D juga salah. Di sini dikatakan manfaat buah naga dapat menurunkan berat badan dan menurunkan kolesterol. Nah, ini juga hampir sama seperti yang B tadi. Bukan merupakan sebuah kesimpulan, tetapi ini adalah pernyataan yang sesuai dengan kutipan teks di atas. Jadi satu-satunya jawaban yang mengarah kepada kesimpulan adalah yang C. Nomor 10. Kalimat berupa fakta ditandai nomor berapa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang B, nomor 2 dan nomor 3. Mari kita lihat nomor 2. Nomor 2 dikatakan paket yang dialokasikan pemerintah sebesar 10,3 triliun rupiah. Nah, ini adalah fakta ya. Jadi pemerintah mengalokasikan bantuan ataupun dana sebanyak 10,3 triliun. Ini faktanya. Kemudian nomor 3, pemerintah Cina mengalokasikan 110,48 miliar yuan pada tanggal 4 Maret 2020. Nah, ini juga merupakan sebuah fakta, disertai juga dengan tanggalnya. Ya, jadi ini fakta juga. Jadi benar nih, nomor 10, jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 11. Perbedaan bahasa kedua teks tersebut adalah menggunakan, ya, untuk soal ini mari kita cross check satu persatu ya, mulai dari opsi yang A. Teks 1 menggunakan kalimat pasif. Sekarang kita cek kalimat 1. Apakah menggunakan kalimat pasif atau tidak? Tidak ya. Jadi teks 1 ini menggunakan kalimat aktif ya. Kemudian teks kedua juga menggunakan kalimat aktif. Ya, jadi kalimat pasifnya salah, otomatis yang A salah. Kemudian opsi ke B, teks 1 menggunakan kata baku dan teks kedua menggunakan kata tidak baku. Mari kita cek teks pertama. Apakah teks pertama menggunakan kata baku? Tidak ya, di sini ada kesalahan. Ya, pertama di sini, kas. Seharusnya kas, ada huruf H di sini.
ya. Kemudian penampakan. Penggunaan kata penampakan di sini kurang cocok. Seharusnya kita ganti dengan kata lain. Misalnya kata ciri-ciri, ya. Kemudian di sini motif, ya. Secara penulisan ini juga salah. Seharusnya huruf V ini kita ganti dengan huruf F, ya. Jadi kata-kata yang ada di teks 1 ini tidak baku. Kemudian di teks kedua ada penggunaan kata tidak baku di sini, ya, yaitu sayuran. Seharusnya sayur-sayuran, ya. Jadi teks pertama salah, kemudian teks keduanya benar. Otomatis yang B ini tidak dapat kita terima, ya. Kemudian opsi ke C. Teks pertama menggunakan istilah, teks kedua menggunakan ungkapan. Mari kita cek di teks pertama. Jadi teks pertama ini menggunakan istilah, ya. Jadi ada istilah-istilah tertentu. Misalkan di sini ada endemik, ini istilah juga, ya. Kemudian Panthera tigris, ini juga istilah juga, ya. Jadi tepat. Kemudian teks keduanya menggunakan ungkapan. Kita lihat di teks kedua apakah ada penggunaan ungkapan? Tidak ada, ya. Jadi teks kedua ini salah. Otomatis opsi C ini tidak dapat kita terima. Kemudian opsi ke D. Kita lihat teks pertamanya menggunakan kalimat majemuk. Kemudian teks keduanya menggunakan kalimat tunggal. Kita lihat di sini teks pertama apakah menggunakan kalimat majemuk? Tidak, ya. Jadi teks pertama ini menggunakan kalimat tunggal, ya. Kemudian teks kedua ini sama, menggunakan kalimat tunggal juga. Jadi opsi D ini salah juga. Jadi soal nomor 11 ini menurut saya tidak ada jawabannya. Nomor 12, perbedaan penggunaan konjungsi pada kedua teks tersebut menggunakan hubungan. Untuk soal ini jawabannya adalah yang B, ya. Teks 1 menggunakan hubungan syarat dan teks kedua menggunakan hubungan pertentangan, ya. Mari kita cross check di teks pertama. Di manakah penggunaan konjungsi hubungan syaratnya? Ya, di sini, ya, ada kata asalkan, ya. Jadi asalkan ini merupakan konjungsi hubungan syarat, ya. Karena di sini dikatakan pembangunan jembatan ini tidak akan memakan waktu lama. Ini merupakan tujuannya, ya. Asalkan semua warga ikut berpartisipasi dengan bergotong royong. Nah, syaratnya di sini, ya. Warga harus berpartisipasi, ya, itu syaratnya. Jadi tepat nih, nomor 1 adalah syarat. Kemudian teks kedua. Teks kedua menggunakan hubungan pertentangan, ya. Di manakah penggunaan konjungsi pertentangannya? Nah, biasanya hubungan pertentangan itu ditandai dengan konjungsi tetapi, melainkan, padahal, namun, akan tetapi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kata namun, ya kan? Ini merupakan konjungsi pertentangan, ya. Kemudian ada juga kata padahal. Nah, ini juga menggunakan konjungsi pertentangan. Jadi tepat untuk nomor 12 jawabannya adalah yang B. Nomor 13, bukti bahwa tokoh aku pemalas terdapat pada kalimat. Untuk soal ini jawabannya adalah yang D, nomor 1, ya. Mari kita lihat nomor 1. Nomor 1 dikatakan, aku merebahkan diri sembari melihat sekeliling kamar yang kondisinya bak kapal pecah. Nah, di sini, ya, aku merebahkan diri ketika ia melihat di kamarnya itu masih kondisinya sangat berantakan. Maksudnya seperti itu. Jadi si tokoh aku ini tidak segera membersihkan kamarnya, tetapi dia memilih untuk bersantai saja di kamarnya. Jadi dia tidak mau membersihkan kamarnya saat itu juga. Jadi menunda-nunda, maksudnya seperti itu. Jadi tepat nih, nomor 13 jawabannya adalah yang D. Nomor 14, peristiwa yang terjadi pada tokoh cerita tersebut adalah. Untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Roni tidak dipecat tetapi diturunkan jabatannya. Nah, jawaban yang B ini dapat kita cross check pada bagian di sini, ya, pada dialog di sini, ya kan? Kenapa yang A ini salah? Yang A dikatakan Roni tidak pernah membantah atasannya.
Jadi yang A ini juga tepat ya. Benar di sini Roni tidak membantah. Tetapi ini bukan merupakan bagian dari peristiwa intinya, tetapi ini adalah bagian dari peristiwa penjelasnya. Jadi kurang tepat di sini. Kemudian yang C dikatakan Roni biasa bangun pagi tanpa dibangunkan ibunya. Masalahnya di sini ya. Jadi dia itu bangun pagi tanpa dibangunkan ibunya, terbiasa di sini. Padahal di sini ia itu tidak terbiasa, ya kan? Nah, di bagian sini ya, saya tidak biasa bangun jika tidak dibangunkan oleh ibunya, ya kan? Ini salah juga nih. Jadi yang C ini kurang tepat. Kemudian yang D juga salah. Di sini dikatakan Roni tidak menyepelekan tugas yang diberikan atasannya, ya. Salah juga, karena di sini dikatakan kamu menyepelekan tugas dari saya. Ini perkataan bosnya ya. Jadi kan dia menyepelekan. Dengan demikian yang D ini juga salah. Otomatis jawaban untuk nomor 14 adalah yang B. Nomor 15. Alasan tokoh aku seharian menangis di kamar adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Tokoh aku belum berhasil mendapatkan tiket konser. Nah, di manakah pernyataan D ini sebagai jawaban yang tepat pada teks bacaan di atas? Nah, jawabannya itu dapat kita cross check pada bagian di sini ya. Pada bagian di sini, aku belum berhasil mendapatkan tiket itu. Tentu saja aku sangat sedih. Nah, di sini ada kata sedih karena belum mendapatkan tiket. Nah, kemudian di paragraf keduanya, seharian aku menangis di kamar. Nah, jadi dia itu menangis karena si tokoh aku ini tidak berhasil mendapatkan tiket yang diinginkannya. Jadi dia tidak bisa menonton idolanya itu tadi. Dengan demikian, tepat jawabannya adalah yang D. Nomor 16. Nah, soal nomor 16 ini merupakan soal tipe baru ya. Jadi di soal aslinya itu saya tidak menemukan adanya opsi A, B, C, dan D ya. Jadi tampilannya hanya seperti ini. Mungkin pada pelaksanaannya teman-teman diminta untuk meletakkan ataupun mengetikkan jawaban pada bagian kotak di sebelah kanan ini. Kita lihat di sini pertanyaannya, perhatikan kata-kata tersebut sesuai dengan alur cerita. Ya, di sini ada cerita, kemudian pada bagian di sini ada strukturnya ya. Otomatis kita diminta untuk menentukan kotak ke-1 ini strukturnya apa, kotak kedua ini strukturnya apa, dan ketiga ini strukturnya apa. Jadi seperti itu. Kita lihat dulu di kotak pertama. Di sini dikatakan di sebuah hutan terdapat 3 ekor kelinci yang hidup tenang dan tentram. Nah, karena di sini menyebutkan tentang latar dan pengenalan tokoh ceritanya, yaitu 3 ekor kelinci, dan suasananya berarti ini berkenaan dengan pengenalan sebuah cerita atau orientasinya. Ya, jadi kotak pertama ini adalah orientasi atau pengenalan. Kemudian di sini kotak kedua, kedatangan marmut menyebabkan perpecahan di antara ketiga sahabat itu. Nah, di sini mulai muncul adanya sebuah perpecahan. Ya, kemudian kalimat selanjutnya, marmut tidak mau dituduh sebagai penyebab perpecahan. Nah, di sini mulai ada perselisihan. Jadi ini menekankan adanya sebuah konflik, ya. Jadi antara konflik antara si marmut dan kelinci. Jadi di sini adalah konflik. Kemudian di kotak ketiga, 3 ekor kelinci itu tahu bahwa marmut ingin memecah belah persahabatan mereka. Nah, di sini ya. Jadi puncak ceritanya ada di sini. Berarti ini adalah klimaksnya. Ya, jadi 3 ekor kelinci ini tahu siasat ataupun keinginan ataupun tujuan dari si marmut itu apa. Jadi urutan dari cerita ini adalah pengenalan, konflik, dan klimaks. Nomor 17. Cara penulis menggambarkan watak tokoh Maura pada kutipan cerita tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang A, melalui tindakan tokoh. Ya, dimana kita dapat menemukan kalau watak tokoh Maura itu dapat diidentifikasi melalui tindakan yang ia lakukan. Nah, kita dapat menemukannya pada bagian kalimat kedua dan kalimat ketiga ya. Di kalimat kedua dikatakan, Maura akhirnya luluh dan memutuskan untuk menjenguk ibunya. Jadi ini tindakannya ya, menjenguk ibunya atau mamanya.
Kemudian Maura membawa bunga mawar dan puding karamel kesukaan mamanya. Nah, jadi tindakan lainnya lagi di sini. Kemudian di sini pada bagian akhir dikatakan kalau Maura mendekati Mama dan memeluknya erat sekali seperti tak ingin kehilangan. Ini juga merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh Maura tadi. Jadi tepat nih, nomor 17 jawabannya adalah yang A. Nomor 18, kutipan teks cerita tersebut merupakan tahapan alur bagian. Untuk soal ini jawabannya adalah yang B, klimaks ya. Jadi teks cerita ini berkenaan dengan cerita yang terjadi di perusahaan penerbitan, di mana dalam ceritanya itu ada seorang bos yang memarahi anak buahnya karena pekerjaan yang dilakukan oleh anak buahnya itu tidak sesuai dengan target yang diinginkan oleh si bos tadi atau tidak sesuai dengan ekspektasi si bos, ya kan? Nah, puncaknya ada pada bagian di sini ya, ketika si bosnya tadi memarahi anak buahnya tadi. Di sini dikatakan kalian itu sama sekali tidak becus dampratnya, ya kan? Dan di sini dikatakan lagi, coba bayangkan buku promosi kita selama berbulan-bulan terakhir ini terjun bebas di pasaran. Nah, ini merupakan puncak dari konflik yang terjadi. Jadi tepat nih, untuk soal nomor 18, jawabannya adalah yang B, klimaks. Karena klimaks ini artinya adalah puncak cerita. Nomor 19, makna simbol bintang kelas pada kutipan cerita cerpen tersebut adalah, ya, di sini yang ditanyakan adalah makna kata simbol bintang kelas, ya. Nah, jika teman-teman cermati pada teks bacaan ini berkenaan ataupun settingnya itu adalah di sekolah, ya kan? Ini berkenaan dengan aktivitas seorang siswa yang ada di sekolah, ya kan? Otomatis nomor 19 ini dapat kita asumsikan bintang kelas itu berarti paling pintar, ya kan? Karena paling pintar ini paling mendekati dengan aktivitas yang ada di sekolah. Misalkan pintar informasi, pintar pengetahuan, pintar keterampilan, dan lain sebagainya. Nomor 20, amanat dalam kutipan cerita tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang A, bekerjalah sesuai dengan keinginan dan kemampuan tanpa tekanan. Ya, jadi ada dua informasi amanat di sini, yaitu bekerja sesuai dengan keinginan dan bekerja sesuai dengan kemampuan tanpa tekanan. Nah, di manakah bukti kalau opsi A ini merupakan jawaban pada kutipan teks tersebut? Buktinya dapat kita lihat pada bagian di sini ya, kalimat terakhir di paragraf pertama. Lihatlah, mereka semakin cantik dengan bunganya yang warna-warni seperti hidupku. Kita dapat asumsikan bagian di sini dia itu merasa bahagia dengan kehidupannya ataupun juga bahagia dengan pekerjaannya, ya kan? Kemudian di paragraf kedua, di dalam rumah itu aku rajin menulis, ya. Dari ruangan ini terakhir karya-karya yang sekarang dibaca oleh ribuan mata di luar sana. Aku benar-benar sudah bebas. Nah, di sini aku benar-benar sudah bebas, jiwaku bebas, hidupku juga bebas. Batinku pun bebas dari segala peraturan yang dibuat oleh tangan manusia. Berarti dia itu melakukan aktivitas menulisnya tanpa tekanan ataupun paksaan ataupun peraturan dari manapun. Jadi tepat nih, nomor 20 jawabannya adalah yang A. Nomor 21, sudut pandang yang digunakan pengarang dalam kutipan cerpen tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang C, orang ketiga pengamat, ya, karena di sini menggunakan kata Andi, ya. Ini Andi ini penggunaan sudut pandang orang ketiga. Kemudian di sini penggunaan kata ia, kemudian di sini ada kata iya lagi, ya kan? Nah, akan tetapi jika kita cermati dengan baik, dikatakan secara lebih rinci. Kita ambil contoh pada bagian di sini ya. Ia beranjak menuju meja belajarnya. Nah, di sini ada katanya, ya kan? Kemudian di sini ada kata beranjak menuju meja belajarnya. Berarti si pengamat ini menggunakan kata beranjak sebagai penunjuk
kalau si pengamat ini melihat tokoh ia itu bergerak menuju meja belajarnya. Jadi dalam posisi pengamat di situ dan mengetahui kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh si tokoh ia atau Andi tadi. Ya kan? Kemudian di sini ada kata mengambil, ya kan? Kemudian tangannya mulai mencoret-coret. Jadi dia itu sifatnya mengamati di sini. Kemudian di sini kini ada senyum menghiasi bibirnya. Nah, jadi dia melihat atau mengamati. Otomatis orang ketiga di sini adalah orang ketiga pengamat. Ya. Nomor 22. Penyebab konflik pada kutipan cerpen tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Menurunnya oplah buku produksi. Ya, di manakah dari kutipan teks ini yang menunjukkan kalau opsi C ini merupakan jawabannya? Ya, jadi menurunnya oplah buku produksi ini merupakan penyebab adanya konflik dapat kita identifikasi pada bagian di sini ya, pada kalimat terakhir. Tapi akhir-akhir ini oplah buku produksi kami kian merosot dan terjun bebas di pasaran. Ini penyebab adanya konflik. Nah, dari penyebab ini maka muncullah sebuah konflik. Misalkan pemimpinnya marah. Kemudian yang kedua, banyak buku yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi, karena bukunya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis ataupun yang tidak diinginkan oleh pasar, maka itu bisa memunculkan adanya sebuah kegaduhan di perusahaan tersebut. Jadi tepat nih, karena menurunnya oplah dari buku produksi, maka dapat memunculkan banyak konflik di perusahaan tersebut. Nomor 23. Perbedaan pola pengembangan kedua teks tersebut adalah dimulai dengan, nah, karena di sini ada kata dimulai, maka kita fokus saja pada awal bacaan dari masing-masing teks ini. Ya, sekarang kita fokus di teks pertama. Di teks pertama dikatakan, Rosa tiba-tiba marah mendengar jawaban kura-kura, jangan berlagak, engkau hanya mondar-mandir saja, tapi berlagak tengah mencari sumber kehidupan. Berarti ini sudah mengarah pada adanya sebuah konflik, ya kan? Adanya perdebatan di sini atau ketidaksukaan pada bagian di sini. Jadi teks pertama ini adalah sebuah konflik, ya, bukan pengenalan sebuah tokoh, bukan menunjukkan sebuah lokasi ataupun pengenalan sebuah cerita. Jadi tidak tepat juga. Kemudian teks kedua dikatakan di pinggir sebuah hutan yang sejuk ada seekor kelinci yang cantik berbulu putih. Nah, di sini ya, di pinggir sebuah hutan ini berarti lokasi. Ya kan? Ada seekor kelinci berarti ini adalah sebuah tokoh. Kemudian di sini dikatakan lagi ia sangat lincah dan periang. Berarti ini menunjukkan suasana. Berarti karena di sini latar, tokoh dan suasana, berarti ini adalah pengenalan sebuah cerita. Pengenalan awal sebuah cerita atau orientasi. Jadi teks pertama adalah konflik, teks kedua adalah pengenalan. Dengan demikian jawabannya adalah yang C, ya. Nomor 24. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks di atas adalah, ya, untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Teks pertama menggunakan kata sandang dan teks kedua tidak menggunakan kata sandang. Mari kita cross check di teks pertama. Karena di sini ada kata si, ya, si semut, ya. Kemudian di sini ada si semut juga, berarti dia benar menggunakan kata sandang. Sementara di teks kedua tidak ada penggunaan kata sandang, ya. Tetapi dia menggunakan sudut pandang orang ketiga, ya. Jadi tepat nih, nomor 24 jawabannya adalah yang A. Nomor 25, komentar yang tepat terhadap isi teks cerita tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Tindakan aku sangat terpuji karena mau memahami keadaan orang tuanya, ya. Kenapa yang A ini salah? Yang A dikatakan seharusnya ibu tokoh aku tidak membuat hidup anaknya sengsara. Nah, salahnya di sini ya, tidak membuat hidup anaknya sengsara. Ya, tidak mungkin orang tua ingin membuat anaknya sengsara ya. Jadi opsi A ini tidak dapat kita terima. Kemudian yang C,
Yang C dikatakan apa yang dilakukan aku tidak selayaknya dilakukan oleh seorang anak. Ya. Salahnya di sini ya, tidak selayaknya dilakukan oleh seorang anak. Jadi tindakan itu tidak layak dilakukan oleh seorang anak kepada ibunya. Jadi salahnya di situ. Kemudian yang D, sebagai seorang anak, aku seharusnya menuntut lebih dari orang tuanya. Nah, salahnya di sini ya, kita sebagai seorang anak tidak boleh menuntut sesuatu yang sifatnya menyusahkan orang tua. Jadi yang D ini juga kurang tepat. Satu-satunya jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 26. Soal ini hampir sama ya, seperti soal nomor 16 tadi. Jadi teman-teman itu diminta untuk mencari kata yang paling tepat untuk mengisi kotak yang ada di sebelah kanan. Pertanyaannya, lengkapilah kalimat berikut dengan istilah yang tepat. Nah, jadi di sini ada bagian yang rumpang, ya. Maka teman-teman diminta untuk mencari kata yang paling tepat untuk mengisi bagian yang kosong ini yang mana. Kata-katanya ada di bagian di sini. Nah, sekarang kita fokus di kotak yang pertama. Di sini dikatakan boarding school dewasa ini menjadi titik-titik pilihan yang cukup baik dalam upaya pendidikan bagi anak. Ya, kata yang paling cocok di sini adalah yang alternatif ya. Jadi kata kosong ini kita isi dengan alternatif. Ya, boarding school dewasa ini menjadi alternatif pilihan yang cukup baik dalam upaya pendidikan bagi anak. Kemudian kotak kedua, sistem pendidikan agama yang secara khusus titik-titik dengan pendidikan umum menjadi nilai jual yang cukup menjanjikan ya. Jadi ada dua informasi yang dibandingkan di sini ya, yaitu pada bagian pendidikan agama dengan pendidikan umum. Maka kata yang cocok adalah diintegrasikan ya. Kemudian kotak ketiga, selain itu para santri secara langsung akan terdidik secara titik-titik dengan pola pembelajaran yang diterapkan di boarding school. Jadi bagian yang kosong ini akan lebih tepat jika diisi dengan kata disiplin. Jadi untuk soal nomor 26 jawabannya adalah alternatif, diintegrasikan, dan disiplin. Nomor 27, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf yang rumpang tersebut adalah, sekarang kita fokus dulu di kalimat terakhirnya ya. Kalimat terakhirnya dikatakan kalau keluarga berpenghasilan tinggi pun masih menjadikan nasi sebagai makanan utama ya. Nah, karena di sini ada kata pun ya. Nah, kata pun itu memiliki fungsi ataupun mengindikasikan adanya sebuah perbandingan atau perlawanan dengan informasi sebelumnya ya. Kalau di kalimat terakhir ini berkaitan dengan berpenghasilan tinggi, otomatis kita cari lawannya ya kan, yaitu keluarga yang berpenghasilan rendah. Sekarang kita cari saja dari 4 jawaban ini manakah yang menyebutkan tentang keluarga berpenghasilan rendah, yaitu di opsi yang D. Ya, ini ya, keluarga berpenghasilan rendah. Jadi cocok kan jika kita masukkan ke bagian yang kosong ini. Selanjutnya soal nomor 28, urutan petunjuk yang tepat adalah, ya, untuk soal ini kita cari dulu langkah pertamanya apa dan langkah terakhirnya apa. Langkah pertamanya ada 2 opsi, yaitu nomor 1 dan nomor 3. Ya. Nomor 1 dikatakan masukkan 4 gelas susu cair atau santan kental. Kemudian nomor 3, tuangkan 1 bungkus agar-agar ke dalam panci. Nah, manakah yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah di nomor 1, ya kan? Jadi yang nomor 3 ini kurang tepat, kemudian nomor 3 ini juga kurang tepat di opsi yang D. Otomatis C salah, D ini juga salah. Nah, sekarang kita cari langkah terakhirnya antara nomor 5 dan nomor 2. Ya. Nomor 2 dikatakan setelah mendidih, tuangkan adonan ke dalam cetakan. Nomor 5, panaskan di atas api sedang dan terus diaduk. Nah, manakah yang lebih tepat untuk langkah terakhirnya? Yang lebih tepat adalah di nomor 2, ya kan, di sini tuangkan adonan ke dalam cetakan. Otomatis kan agar-agarnya itu siap didinginkan,
dan siap untuk dikonsumsi, ya kan? Jadi langkah terakhirnya adalah di nomor 2. Jadi ini nomor 5. Otomatis yang A ini kurang tepat. Dengan demikian jawabannya adalah yang B, ya. Jadi nomor 1 di nomor 1, kemudian langkah keduanya ada di nomor 4, langkah ketiganya ada di nomor 3, langkah keempatnya ada di nomor 5, dan langkah terakhirnya ada di nomor 2. Nomor 29. Variasi kalimat tersebut yang tepat adalah, nah, jika teman-teman cermati kalimat ini merupakan kalimat aktif, ya, di mana pemerintah ini sebagai subjek yang melakukan penekanan atau pelakunya, yaitu melakukan kegiatan melindungi cagar budaya, ya kan? Tinggal kita cari saja variasi kalimat yang sifatnya itu di mana pemerintah sebagai pelakunya dan cagar budaya sebagai sesuatu yang dikenainya, yaitu hanya ada di opsi yang A, ya. Jadi yang A ini merupakan variasi kalimat dari kalimat di atas ini, ya kan? Jadi kalau kalimat di atas ini merupakan kalimat aktif, opsi A ini merupakan kalimat pasifnya, ya. Kenapa yang B salah? Yang B ini salahnya di sini, ya. Ada kata ketika, kemudian di sini ada kata maka, ya. Kalau ini kasusnya menginginkan kalimat ini menjadi kalimat majemuk, maka penggunaan kedua konjungsi ini tidak diperbolehkan. Jadi salah. Kemudian yang C juga sama. Di sini ada kata karena, di sini ada kata maka. Jadi juga kurang tepat. Kemudian yang D juga salah, ya. Di sini ada kata setelah, di sini ada kata maka. Jadi kurang tepat juga. Satu-satunya jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 30. Kalimat tidak efektif dalam paragraf tersebut ditunjukkan nomor berapa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang A, nomor 1. Penyebab paling utama penyumbatan pembuluh darah adalah kebiasaan kita mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak sekali lemak. Nah, salahnya di sini, ya. Terlalu banyak sekali, ya. Ini sifatnya berlebihan, jadi tidak efektif. Jadi tepat jawabannya adalah yang A. 31. Kata tidak baku ditunjukkan pada kalimat nomor berapa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang B, nomor 1 dan nomor 3. Di manakah letak tidak bakunya? Di nomor 1 kata tidak bakunya terletak di sini, ya. Orisinil. Seharusnya orisinal, ya. Jadi kurang tepat. Kemudian nomor 3. Salahnya di mana? Salahnya di sini, ya. Notulen. Seharusnya notula, ya. Jadi kurang tepat. Jadi tepat nih, jawabannya adalah yang B. Nomor 32, kata beri imbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, untuk soal ini jawaban yang paling sesuai dan paling tepat adalah yang A. Jadi bagian di sini kita ganti ataupun kita isi dengan kata mengizinkan. Kemudian di bagian di sini kita isi dengan kata mengingat, ya. Dalam pembelajaran tatap muka, orang tua tidak dapat mengizinkan anaknya pergi ke sekolah atau belajar secara daring. Hal itu wajar mengingat penyebaran COVID-19 masih mengkhawatirkan. Jadi tepat, ya. Jawabannya adalah yang A. Nomor 33. Penggunaan kata daripada pada kalimat tersebut salah karena, ya, jadi penggunaan kata daripada ini kurang tepat. Seharusnya apa? Untuk soal nomor 33 jawabannya tidak menunjukkan perbandingan, ya. Seharusnya kata daripada ini kita ganti dengan kata dari. Ya, jadi kalimatnya ganggang pisau itu terbuat dari kayu. Jadi seperti itu. Jadi kurang tepat nih penggunaan kata daripada. Nomor 34. Perbaikan kalimat nomor 3 agar menjadi paragraf padu adalah, ya, coba kita perhatikan dulu kalimat nomor 1, kalimat nomor 2, dan kalimat nomor 4.
Jadi nomor 1, 2, dan 4 masih membicarakan tentang aktivitas jogging yang memiliki manfaat bagi kesehatan manusia, ya kan? Sementara nomor 3 ini salah, ya, karena dia membicarakan tentang ajakan untuk jogging. Jadi tidak kohesi dan koherensi. Jadi nomor 3 ini harus kita ganti nih. Nah, tinggal kita cari saja dari keempat opsi jawaban ini, manakah yang masih membicarakan tentang jogging yang memiliki kesehatan bagi tubuh manusia, yaitu yang A, ya kan? Di sini dikatakan jogging meningkatkan metabolisme tubuh, ya kan? Ini kan masih berkaitan dengan kesehatan manusia, ya kan? Kenapa yang B salah, C salah, dan D ini salah? Karena ketiga opsi ini mengarah kepada manfaat dari jogging itu, ya kan? Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 35. Kalimat tersebut tidak efektif karena untuk soal ini jawabannya adalah yang A, menggunakan kata berlebihan. Di manakah kata yang sifatnya berlebihan itu? Yaitu pada bagian di sini ya. Bantu membantu. Ya, seharusnya membantu saja. Nomor 36. Kalimat dengan tanda baca yang tepat terdapat pada nomor berapa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang B, nomor 1 dan nomor 3. Jadi nomor 2 ini salah dan nomor 4 ini salah. Nomor 2 salahnya di mana? Salahnya di sini ya. Titik koma, seharusnya titik 2 saja. Kemudian nomor 4, salahnya di mana? Salahnya di sini ya. Kurang tanda titik di sini. Kemudian penggunaan tanda strip ini salah, seharusnya tanda koma. Kemudian ada lagi tidak? Tidak ya, jadi cuma 2 salahnya di nomor 4. Jadi tepat nih, nomor 36 jawabannya adalah yang B. Nomor 37. Perbaikan penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah, ya, coba perhatikan dulu pada kalimatnya. Jadi kalimat ini ada penggunaan tanda baca yang salah, yaitu pada bagian di sini ya, tanda koma ini. Kemudian di sini juga penggunaan tanda koma. Kemudian pada bagian di sini ya, ini juga kurang tanda bacanya. Nah, jadi untuk soal nomor 37, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Jadi tanda koma ini harus diganti dengan tanda titik. Kemudian tanda koma pada bagian di sini harus dihilangkan. Kemudian pada bagian di sini, karena ini menunjukkan bagian yang berbeda, di sini jalan, di sini kabupaten, dan ini provinsi, maka harus diikuti tanda baca koma. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 38. Perbaikan penulisan ejaan yang tepat pada kalimat tersebut adalah, yang ditanyakan adalah penulisan ejaan, ya. Nomor 38 ini kita cermati dulu kalimatnya ya. Adakah penulisan yang salah ataupun penulisan ejaan yang salah pada kalimat tersebut? Ada ya, pada bagian di sini. Danau Maninjau, ini ada yang salah. Kemudian di sini juga Kiai Arifin, ini juga ada yang salah. Ya. Perbaikan yang paling tepat itu adalah di opsi yang mana? Yaitu di opsi yang C. Ya, jadi kata danau meninjau ini harus diikuti penulisan huruf besar di huruf D-nya ini, karena ini menunjukkan tempat atau lokasi ya, nama tempat. Kemudian Kiai Arifin, kiainya juga harus diikuti huruf besar juga di huruf K-nya ya, karena ini menunjukkan status ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 39. Alasan ketidaktepatan penulisan narasumber pada teks tersebut adalah, jadi penulisan narasumber ini salah. Seharusnya apa? Nomor 39 ini jawabannya adalah yang D ya. Jadi kata narasumber ini harus kita tulis dengan serangkai atau digabung ya. Jadi tidak boleh ada spasi di sini. Karena ini sifatnya rangkaian atau bentuk terikat. Nomor 40, pertanyaan yang sesuai dengan grafik tersebut adalah, silakan dicermati dulu grafiknya.
Untuk soal ini jawabannya adalah yang C ya. Kenapa yang A ini salah? Yang A dikatakan jumlah pengunjung perpustakaan Darul Ilmi selama semester 1 tahun 2021 meningkat ya. Padahal di sini pada tahun 2021 dari bulan Juli sampai Desember terjadi kenaikan di sini, kemudian turun, kemudian naik lagi dan turun lagi, ya kan? Jadi sifatnya naik turun, bukan meningkat. Jadi salah. Kemudian yang B dikatakan pada bulan Juli 2021 jumlah pengunjung perpustakaan Darul Ilmi terbanyak karena bertepatan dengan kegiatan lomba. Nah, salahnya di sini ya, bertepatan dengan kegiatan lomba. Padahal di sini tidak ada informasi yang berkaitan dengan kegiatan lomba. Jadi kurang tepat juga. Kemudian di sini pada bulan Juli, kita lihat bulan Juli ya, dikatakan kalau jumlah pengunjungnya itu terbanyak, padahal yang paling banyak itu di bulan November, ya kan? Jadi kurang tepat. Kemudian yang D juga salah. Di sini dikatakan jumlah pengunjung terbanyak perpustakaan Darul Ilmi tahun 2021 terdapat pada bulan November. Oke, tepat ya. Dan jumlah terendah terdapat di bulan Juli. Nah, ini salahnya. Ya, padahal yang paling rendah ada di bulan Oktober, ya. Jadi salah. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ya, jadi itulah pembahasan soal ASPD tahap kedua dari Kabupaten Bantul tahun 2022. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi tes ASPD utama yang akan datang. Saya akhiri video ini dan kita ketemu lagi pada video berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.